Bebas, kembali dengan saya Rian Diki Pradipta di The Rap Show. Dan hari ini agak beda suasananya karena langsung dari Creo Clothing. Ini di Creo. Dan agak beda dari biasanya juga karena kalau biasanya ngobrol tuh di tempat yang sedikit tertutup, terus cuma berdua doang sama narasumber. Nah kalau sekarang banyak yang datang juga sepertinya para para pengikut dari seseorang yang ada di samping gue ini. Kita sambut Baskara atau Hindia. Hai. Tepuk tangan. Ya, jangan ditepuk tangan, jangan dibilang gua nabi palsu gua. Banyak pengikutnya lu ya? Makanya jangan banyak pengikutnya. Serius. Jadi hari ini kita janjian kayaknya udah lama ya, Mas ya? Dari akhir tahun lalu ya? Tahun lalu ya, tapi baru ketemu waktunya sekarang karena Hindia juga adalah salah satu musisi yang paling banyak diundang di acara di festival-festival. Pakai stuntman gua itu. Bukan gua. Jadi menjadi salah satu musisi yang paling sibuk juga di tahun 2019. Bener nggak, Bas? Lo sibuk nggak? Ya. 2019. Gua nggak tahu dibandinginnya sesibuknya misalnya sama benchmarknya apa gitu. Kalau misalnya mungkin dibandingin sama band-band yang tur 40 kota ya gua nggak sibuk. Gua banyak waktu kok dibandingkan sama mereka. Gua paling gua sebulan ya 12 panggung lah. Sebulan 12 panggung gila lagi. 12 15. Gila, Lu bandingin lu kayak enggak dong. Lu bandingin sama Malik yang seminggu 9 panggung. Harinya aja cuma 7. Iya. Parah gitu mereka. Jadi lu minimal sebulan 12 kali manggung. Biasanya kalau sama Fizz itu 10 lah, minimal banget Fizz itu 8 kalau sama bulan-bulan Hindia biasa. Terus Hindianya nambah 4 sampai 5, ya 13, 12. Jadi Kalau Fizz 12, Hindianya 5 ya 17. Kayaknya sih 2020 Fizz 10, Hindia 10 minimal, ya sebulan 20. 2021 mati dong gue dikubur nanti. Gua nggak pernah ngomong-ngomong itu, maaf potong. Kayak gua nggak pernah ngerti sama, bukannya salah ya gitu, bebas-bebas aja, cuman sama kawan-kawan gue yang manggung tuh bisa kayak 40 kali sebulan, gak capek 40 kali? Siapa itu? Gue terakhir ketemu Malik waktu itu di Samarinda, terus dia bilang tuh sebulan tuh pokoknya jumlah panggung dia lebih banyak dari jumlah hari di bulan itu. Malik tuh mahal, maksudnya sekali manggung dia bisa minimal 80 kali ya, 80 jutaan kali. Ya mungkin orang kaya di Indonesia banyak, kita nggak tahu. Sekarang Hindia rate-nya berapa, Mas? Yang lu tahu? Jujur gue nggak tahu cuy. Serius. Lu rate manggung lu nggak tahu? Gue menjauhkan diri gue dari segala hal yang berhubungan dengan keuangan di permusikan ini, biar kayak fokus gue cuman bikin lagu bagus sama bikin konten dan barang bagus aja gitu. Jadi kalau bisa hidup ya syukur, kalau enggak ya gue jadi PNS kali ya abis ini. Jadi emang segala finansial apa yang berbau finansial semua lu serahkan sama orang yang lu percaya berarti ya? Iya, ke Anggra yang ada di album gue juga, nagih kerjaan-kerjaan gue itu, manajer gue. Oke Bas, gue kan baru ngobrol sedekat ini kan baru kali ini ya. Kita ketemu kayaknya pas pertama kali yang acara Ucup ya. Ya cuma selewat doang gitu kan maksudnya. Oh, lu nyanyi waktu itu ya? Yang karaokean itu. Gue tuh dibohongin pas dia bilang, lu mau nggak ngisi acara karaokean ini? Terus gue nanya sama siapa? Sama Rian gitu. Oh iya boleh. Sampai sana yang ada Mas Ian Kasela. Lah terus ini Riannya mana? Kayaknya ini vokalis Raja deh, ini bukan The Massive. Bukan. Pokoknya lu datangnya satu lagu. The Massive tapi Ian. Dia ngomongnya Rian. Mungkin lu salah dengar kali. Dia ngomongnya Rian, terus dia secara spesifik nyebut The Massive. Terus gue udah expect ketemu lu di situ gitu, pengen ngobrol. Yang datang Mas Ian gitu. Ya gue akhirnya kenalan juga sama Mas Ian, cuman ya jadinya jadi selewat doang kan. Itu sama yang terjadi sama si Iga. Iga juga katanya Ariel yang nyanyi. Emang kurang ajar lucu ya. Nggak taunya yang nyanyi ada malah Ian Kasela sama Andika Kangen Band. Ini biar penonton ngerti Ucup itu siapa, mungkin kita bisa jelasin dulu. Ucup itu adalah seseorang sampai sekarang dia lagi jadi DJ juga sih. DJ Spotify tapi tinggal play doang. Enak banget ya, tapi duitnya gede. Tapi duitnya gede. Tapi dia juga salah satu orang yang bisa dibilang dibalik suksesnya Synchronize ya. Iya, dia kurator dan salah satu tanda kutip pemangku kepentingan lah di Synchronize Festival, yang bikin Synchronize jadi Synchronize itu Ucup. FYI semua band di Indonesia itu punya harga Ucup.
Dan dia adalah satu-satunya orang yang berhasil bikin band-band yang udah lama bubar itu ngumpul lagi. Club Actis kemarin sama dia. Killing Me Inside sama dia. Terus ini kayaknya dia udah ngasih kode deh di 2020. Dia mau ngumpul. Kayaknya berapa kali dia bikin stories paling teduh. Wah, itu kayaknya sih ya. Maksudnya biasa kan si kalau Ucup kan suka ngasih kode tuh di storiesnya dia tuh. Yeah. Nah, Bas, ini gue penasaran sih karena kan umur kita kan agak jauh juga nih. Kita beda 8 tahun. 8 tahun. Jadi lu sekarang 25, gue 33. Cuma yang gue mau tanya, lu kan pasti ngalamin yang namanya masa remaja terus nonton TV kan, nonton acara TV, acara musik di TV saat itu ada Dahsyat, ada Inbox, ada apa sih Karnaval SCTV gitu. Nah, lu sempat ngelihat nggak sih acara-acara TV kayak gitu di zaman itu? Bahkan di saat lo nggak mau ngelihat, gue yakin lo ngelihat karena zaman dulu kayaknya discovery masyarakat umum ke musik baru itu dari situ gitu. Kayak dan semua lapisan masyarakat kayak nonton. Mak gue bisa nonton, pembantu asisten rumah tangga gue juga bisa nonton gitu. Ya itu zaman dulu kayak Line Today zaman sekarang gitu loh, yang semua orang tahu buat gue. Nah, terus apa yang ada di pikiran lu ketika lu lihat ada band kayak Ungu, ada The Massive, ada Peter Pan, Samsons, terus apa lagi dulu ya yang Leto, Niji, yang ada di pikiran lu saat itu? Berarti kan mungkin sekitar 10 tahun lalu. 10. Ya, itu mungkin tahun lalu lah. Zamannya gue SMP akhir atau SMP tengah kali ya. Jadi lu pernah mikir apa gitu saat ngelihat band-band di era itu? Zaman dulu kan ada sentimen terhadap band yang sukses secara besar gitu di pasar. Maksudnya sebutannya mungkin mainstream buat beberapa orang band mainstream atau band Melayu pop, Melayu rock. Gue nggak pernah ngambil pusing terhadap itu. Menurut gue kalau bisa emang musiknya bagus ya musiknya bagus aja. Jadi di zaman itu zamannya gue main game online hampir tiap hari, entah di rumah atau di warnet gitu. Dan buat gue salah satu kurator musik terbesar di hidup gue itu para operator warnet ya. Jadi gue tau Dirgat, Avenged Sevenfold itu dari mereka. Gue tau lagu-lagu lu juga kadang-kadang dari operator warnet di Bintaro, serius gue. Serius? Lagu apaan waktu itu? Cinta Ini Membunuhku juga zaman itu gitu? Masuk ke playlist Ragnarok online gue. Karakter gue cewek waktu itu by the way, buat nipu-nipu cowok, gue ajak nikah. Terus duitnya banyak. Gue waktu itu ngakunya nama gue Daniela kalau nggak salah. Goblok banget ya orang-orang ya. Gila bener. Tapi sempat dapat tuh dari situ? Dari game online tuh? Iya, dapat duit game online. Dapat? Lumayan. Cewek nggak? Dapat cewek? Enggak. Dapat cowok. Dapat cowok. Cuman gue nggak pernah kayak menganggap lagu ini gara-gara ada di TV jelek atau apa enggak gitu. Maksudnya gue juga dengerin Niji, gue dengerin The Massive juga. Dan ya cuman tadi gue bilang cocok-cocokan gitu. Maksudnya kayak mungkin dari semua nama tadi yang lo sebut yang paling dekat dengan hidup gue gitu lagu-lagunya mungkin Massive, Niji. Apalagi ya Jerox, oke. Kayak Leto, Samson, Ungu gitu gue nggak terlalu mendalami. Cuman gue tahu lagu-lagu yang besarnya juga. Ya cuman ya kayak gitulah. Maksudnya nggak pernah ada yang kayak ini gue nggak suka, apa gue nggak suka gitu. Karena waktu itu misalnya sampai se-ekstrim kangen band yang banyak banget dikatain orang ya masa itu. Lagu-lagunya menurut gue ada yang catchy dan menyenangkan aja buat didengar yang kayak, kok tiba-tiba kesini gitu. Tiba-tiba ada elemen apa? Ya karena menurut gue sih kalau musik itu nggak ada yang bagus atau jelek, yang ada suka atau nggak suka sih. Emang subjektif buat gue. Ada beberapa orang yang bilang di internet, ya sebenarnya variabel musik tuh ada dua kok, suka nggak suka, bagus jelek gitu. Tapi menurut gue lo ngomong bagus jelek aja subjektif. Maksudnya kalau bisa lo ngomongin kayak ini mixingannya bagus, ini mixingannya jelek. Kalau kalau lo selalu mikir dengan patokan pola pikir itu, berarti album Bon Iver yang 2 terakhir jelek semua gara-gara mixingannya sengaja dibikin berantakan. Tapi menurut gue itu ekspresi artistiknya gitu. Jadi Frank Ocean gitu misalnya yang nge-sample-nya sporadis yang sembarang itu cuman tetap jadi bagus buat gue ya itu lagi-lagi ekspresi artistik. Gue nggak setuju sama sekali kalau gue nggak setuju total kalau ada yang bilang ini ada bagus jelek ya di musik. Menurut gue suka nggak suka doang. Bener-bener itu doang. Ada nggak band di yang tadi gue sebut sampai yang sampai lu beli albumnya? Dari semua band itu? Ya, yang tadi gue sebut kayak Samsons, Ungu, The Massive, Niji, Leto. Kayaknya dari semua itu gue cuma punya albumnya Niji doang. Yang backgroundnya
Breakthrough ya, yang backgroundnya putih, mereka foto rame-rame di depan itu. Breakthrough yang ada lagu Sudah kalau nggak salah ya. Itu 2000. Hapus Aku tuh Breakthrough ya? Iya, Breakthrough. Iya itu. Gue cuma punya itu doang. Karena itu kaset atau CD saat itu? waktu itu gue udah CD. Kayak kaset terakhir yang gue punya itu Linkin Park yang Hybrid Theory deh. Sama Appetite for Destruction Guns N' Roses. Gila, itu anak SD banget zaman dulu. Itu lu beli di mana? Kalau beli kaset atau CD lu di mana? Di Stara dulu. Oh, di Stara ya? Masih Aquarius sempat ngerasain ya yang di Mahakam yang udah tutup? beberapa kali waktu itu kayak misalnya gue habis pulang gereja, kakak gue pengen kesana, gue ngikut, cuman gue cuman lihat-lihat doang, terus gue beli misalnya soundtracknya Pokemon gitu. Masih kecil banget kan. Cuman gue inget banget salah satu toko musik yang paling sering keluarga gue datengin itu di Stara Pondok Indah Mall yang di PIM 1 sekarang jadi toko tas itu. Itu gue cuman gue nggak banyak punya album fisik lokal di umur segitu. Gue baru punya album fisik lokal itu cukup banyak di saat gue udah beranjak masuk kuliah. Gue ingat banget. Kuliah tuh lu tahun berapa ya kira-kira? Gue angkatan 2012. Jadi waktu itu gue mulai beli CD-nya Sore, Experience Brothers, terus 3 Pagi, segala macem. Ya karena exposure-nya dari situ kan. Apa namanya dari kayak acara-acara musik tapi yang formatnya bukan pensi gitu loh, lo ngerti kan? Gigs kecil yang mungkin dibikin sama Ruang Rupa dan kawan-kawannya, lingkungan situ atau siapapun. Exposure gue dari situ. Jadi gue beli CD-nya juga kayak gitu. Sore. Terima kasih banyak. Album apa ya yang lo beli saat itu kalau Sore? Gue juga suka banget. Sore album yang gue punya itu, gue punya dua-duanya. Itu yang album pertama, Centralismo, Ports of Lima. Oke. Gue sih cuma punya 2 album itu, soalnya itu album bagus banget sih. Kok gue lupa judulnya sih yang depannya artworknya kayak dirajut itu, apa namanya? Album yang gambar mukanya Mas Ade. Oh, ini. Yang apa ya, lupa gue. Itu gue nggak punya. Gue cuma punya 2 album soalnya CD-nya. Jadi kalau Centralismo, gue ingat banget kakak gue tuh udah punya CD-nya dulu. Karena sebelum gue fokus di musik, kakak gue itu udah main musik. Tapi pas gue udah umur, akhirnya gue beli sendiri dan gue punya sendiri. Jadi waktu itu karena gue kebetulan dengerin Sore dari kecil, pas tiba-tiba 2 tahun atau 3 tahun lalu gue lupa. Gue dikontak timnya buat ngedirect video klipnya dia yang Rubber Song. Gue kayak seneng banget gitu. Lu yang direct itu? Gue direktornya Rubber Song. Oh, oke. Jadi kayak full circle aja. Gue dengerin mereka dari SD gitu. Dari zamannya belum 4:30 waktu itu masih No Fruits for Today. Iya, ya album pertama berarti kan? Iya. Itu salah satu lagu yang masuk rotasi selain lagu lu juga tuh di Ragnarok Online gue. Gue bukanya pakai Winamp waktu itu. Dan tiba-tiba kayak gue diajak ngedirect. Seneng banget. Kenal secara personal sekarang sama orang-orangnya. Nih, lu kan lahir di era serba digital ya. Kalau zaman Nasib tuh kita termasuk besar di TV. Acara TV apa yang lu kangenin? Yang di era sekarang ya, maksudnya kan sekarang jujur gue juga nggak pernah nonton TV juga sih. Anak gue aja sekarang udah ngeliatnya. Emang masih ada yang nonton TV ya? Nah itu dia, makanya gue nanya. Ada. Itu gue ada masih, cuman di saat gue ngomong kayak gitu dalam konteks kayak menonton secara religius yang nonton tiap hari bukan tiap hari sambil ngapain gitu kan, nggak sesering itu kan. Sekarang kayak lu nonton karena emang lu pengen tahu terhadap konten yang lu lihat di internet ada promonya gitu. Misalnya Tonight Show kali ini tamunya siapa, lu pengen nonton. Gue kangen sama Extravaganza sih sebenarnya. Trans TV ya? Trans TV. Itu selalu eranya kan ada beberapa era tuh. Gue kayaknya zamannya gue dua angkatan pertama gue masih ngikutin tuh. Tiap malam itu ada gue ngikutin, terus angkatan ketiga mulai kayak nggak sesering itu. Kalau Omes tuh kayaknya udah angkatan ke berapa gitu ya? Gue nggak tahu deh. Omes tuh udah 2 akhir apa 3? Gue lupa. Udah mulai ada pergantian lagi. Salah ada Ronald, ada si. Cuman winning timnya tuh Real Madridnya tuh menurut gue angkatan pertama tuh. Itu gila, itu lucu banget. Kalau gue cari lagi di YouTube tuh gue masih ngakak ngeliat gagnya tuh kayak, wah ini lawakannya beyond banget waktu itu. Kayak mereka tuh acara TV pertama yang ngebikin talentnya pakai baju SD tapi Tora tuh tatoan setangan gitu. Dan lucu sih emang, itu gila sih. Itu lucu banget buat zaman dulu. Sekarang kan udah biasa aja. Indra Birowo saat itu kalau salah. Sempat ngerasain era MTV lo? Sempat. Tapi nggak sesering itu. Karena waktu itu di saat gue udah mulai ngerti musik dan mulai mencari musik baru, udah era TV kabel. Jadi gue nontonnya MTV Asia. MTV Asia. Kalau MTV yang zamannya si siapa Desta masih masuk global ya gitu ya berarti. Masih masuk global.
gue tahu dari kakak gue. Insomnia tuh acara si siapa Adit sama Surya tuh. Jadi kalau misalnya kakak gue muter di rumah, entah yang paling tua atau kakak gue yang emang musisi yang tengah, gue masih dede gitu, gue ngelihat juga aja, nonton juga. Cuman ya nggak yang kayak gue ikutin gitu. Gue bener-bener kayak ngelihat dan nyari musik itu justru pas udah zaman TV kabel, MTV Asia. Dan memang lu sangat milenial sekali sih berarti ya. Dari situ gue langsung terekspos-nya sama wave-nya emo zaman dulu. Kayak itu kan TV kabel masuk sini kan, ya ini di sepengalaman dan seingatan gue ya. Itu zaman-zaman Michael Romance, terus habis itu kayak Boys Like Girls gitu-gitu lagi gede-gedenya banget tuh. Dan gue sempat yang kayak enek sama lagu-lagu kayak gituan. Karena mungkin lu ngelihat lagu-lagu kayak gitu, popang, terus emo zaman dulu itu, wave seperti itu sama kayak lu ngelihat mungkin berapa tahun ke belakang lu denger musik trap yang kayak semuanya sounds the same, tak sama gitu. Cuman pas itu udah lewat masanya gue kangen sama itu. Jadi kayak ngelihat Piwi Gaskin manggung terus kemarin gue jadi diajak manggung juga tuh yang kayak oh ini kesenangan yang gue nggak bisa temuin di musik zaman sekarang nih, beda energinya tuh beda gitu. Memang maksudnya jadi ngebawa kita untuk balik kayak mesin waktu juga ya. Ketika kita dengerin lagu-lagu mereka tahu juga mereka manggung lagi atau kayak Blink misalnya kan. Iya si Bodat tuh drummer gue masih ngikutin banget movement musik seperti itu. Gue udah agak lost sih, maksudnya gue masih banget dengerin musik dan nyari, cuman gue udah nggak pernah into dengan movement musik yang lagi gede apapun saat itu ya. Karena nggak tahu, gara-gara makin tua juga kuping lu udah makin kebentuk kan. Iya. Kayak misalnya gue denger dari 100 lagu trap yang keluar dalam waktu berapa bulan, paling gue cuman suka 2 atau 3 gitu trap hip hop ini. Ya apa namanya, nggak kayak dulu di saat emang gue tumbuh besar bersama movementnya. Gue tahu semua band popang segala macam kayak gitu. Mungkin anak-anak yang sekarang masih SMA atau baru masuk kuliah gitu, umur-umur segitu sekarang jauh lebih hatam sama SoundCloud trap dan segala macam musik setipe trap gini-gini ya daripada gue gitu. Cuman ya itulah lucunya, kayak buat gue tiap generasi itu berkembang dengan apa namanya subkultur yang tumbuh di generasi itu masing-masing gitu. Bahkan di saat lo nggak suka lo pasti tahu, lo tahu banget. Bas, kalau gue lihat ya cara nyanyi lu tuh, lu sadar nggak sih kalau lu kayak Ian Curtis-nya Joy Division, cara nyanyi lu? Nggak tahu, gue kebayang gitu karena raw-nya lu dengan lu ngambil suara bawah, suara rendah gitu. Lu dengerin nggak band-band kayak gitu? Gue dengerin, gue tahu juga lagu-lagunya, cuman gue nggak into sama Joy Division sebenarnya. Jujur pas gue dengar suara lu tuh kayak mengingatkan gue sama Joy Division karena kan gue memang suka banget sama band-band Inggris ya. Iya. Ada beberapa kali yang bilang suara gue mirip cara nyanyinya, bukan suaranya kayak dia. Cuman kalau misalnya gue bilang iya, ntar gue diserang di internet kan. Nggak apa-apa juga sih. Nggak, maksudnya kayak keren apa namanya? Pada akhirnya menurut gue terserah lah orang mau menganggap gue seperti apa ininya, style atau cara nyanyinya. Menurut gue nggak bisa nyanyi. Gue cuman bisa nulis lirik dan ngasih nada yang enak buat dinyanyiin sama orang lain secara ringan iya, aja. makanya gue bilang lu kayak Ian Curtis karena dia nyanyinya kayak orang ngomong kan. Jadi bukan yang bernada banget gitu. Iya, gue apa namanya, ya kalau buat hitungan keluarga gue, buat nyokap gue, buat kakak gue bisa nyanyi lah. Cuman kalau buat masyarakat besar dan teman-teman gue yang penyanyi yang lain, gue ketemu Kamga gitu di studio ngedirect vokal gue, buat hitungan mereka mah gue nggak bisa nyanyi. Gue cuman ya walaupun sebenarnya buat gue pribadi nggak ada suara jelek ya, ada suara fals. Karena tapi lu punya karakter sih. Maksudnya kalau buat gue, ketika ada satu band yang besar di industri, dia bisa muncul dan menarik perhatian, berarti dia punya karakter. Dan menurut gue, kenapa gue akhirnya mengcover salah satu lagu lu yang kemarin, yang gue jujur kalau dalam 10 tahun atau dalam 5 tahun ya, kalau dengerin musik terutama dari band-band Indonesia itu nggak banyak yang sampai gue dengerin berkali-kali kan. Nah, kalau di era 2008 gue dengerin Efek Rumah Kaca. Itu salah satu band yang gue dengerin terus. Terus Gas Sore dengan lagu yang gue kira naif saat itu. Ternyata itu Sore, tapi pas gue beli albumnya keren banget. Terus kemarin ya dalam setahun belakangan ini gue denger tiba-tiba menemukan lu tuh. Sebenarnya sempat tahu Fish juga, Fish, tapi pas di Hindia menurut gue
lu lebih lepas sih, nggak tahu kenapa, gue ngerasanya seperti itu. Nah, ini masuk ke dalam penulisan lirik sebenarnya. Lu kalau bikin lirik itu perbenaran katanya memang dari lu baca dari hasil baca buku atau memang lu melihat kejadian yang lu lihat terus lu tulis lagunya? Atau jadi gue tuh baca buku iya lumayan banyak, nonton juga iya lumayan banyak juga. Cuman sebenarnya gue pribadi patokannya satu, gue nggak mau nulis sesuatu yang emang gue nggak ngomongin dan gue nggak ngomong dengan cara seperti itu sehari-hari, karena buat gue jadi nggak jujur. Jadi gue banyak banget kayak kosakata yang kalau misalnya di luar emang gue perlu menggunakan itu secara spesifik gitu dalam satu kalimat, jarang gue pakai, mungkin karena kalau gue ngomong sore ya gue ngomong oh ini sore hari bukan ini senja gitu. Jadi nggak harus gue gitu ya. Gue menjauhkan diri dari rimakata.com, gue menjauhkan diri dari persamaankata.com, gue menjauhkan diri dari rhymezone.com. Jadi kayak gue tulis yang gue bisa dan emang kayak gue bisa ngelanjutin kalimat itu secara natural. Karena buat gue yang terpenting dalam sebuah lirik adalah di saat lu nyanyiin, lu percaya sama lirik kayak gitu. Bukan sesuatu yang lu bikin biar rasanya kayak gini atau biar rasanya kayak gitu. Karena itu jadinya lu buat gue pribadi, lu mencoba menggapai rasa yang sebenarnya nggak ada dalam diri lu gitu. Gue pengen kayak ngeluarin yang emang ada aja. Jadi lu lebih suka spontanitas tuh menurut lu penting ya berarti ya? Kalau gue udah buka satu dokumen lirik, entah di laptop atau di buku, sebelum gue tutup, gue merasa lagu itu udah harus kelar ditulis. Karena gue percaya banget di saat lu marah nulis sesuatu, terus lu tutup, lu buka lagi 2-3 hari kemudian gitu. Rasanya beda ya? Lu akan mikir kayaknya gue terlalu kasar deh kalau ngomong kayak gini, disensor gitu. Kayaknya harusnya gue nggak perlu ngomong yang kayak gini-gini amat, di-cut, dibuang, disensor lagi. Tapi justru sebenarnya kemarahan yang lu tulis di saat lu nulis itu yang jujur. Yang pas mobil lu baru diserempet motor, lu kesel banget dan lu mengumpat saat itu juga. Itu yang paling jujur gitu. Karena kalau lu tahan diri lu buat lu ngomong kayak minggu depan, lu akan bilang kayak ya udahlah, baret doang, ntar juga bisa didempul, bisa diapain. Enggak, cuman gua harus bisa, menurut gua nge-capture kayak ekspresi spontan yang gua dapat pas gua pengen nulis. Misalnya hubungan gue yang zaman dulu, gue pengen nulis tentang orang tua gue pengen nulis tentang kayak segala macam keadaan yang mungkin tai lah gitu. Dan itu yang gue coba gitu. Jadi kalau udah gue buka ya harus kelar sebelum gue tutup. Jadi lu bukan tipe orang yang harus cross check lagi kamus gitu, harus bener atau enggak, karena keluarnya aja gitu ya? Besok mungkin kita sampai itu ada cacatnya, harusnya tuh bersandar bukan bersender. Nah, berarti gue bener dong? Iya. Karena banyak banget orang yang memprotes gue, bersender bang, lagu maunya bersandar kok. Iya. Ternyata bersender, bener ya? Bersender ya? Makanya gue bilang, lu tuh bikin lirik nggak puitis, justru lu sangat slang, sangat lugas. Karena ketika lu menggabungkan lirik yang lu tulis, ternyata ada kata-kata yang baku, tapi tiba-tiba ada kata-kata yang langsung berubah drastis. Sender itu kan nyender sudah kan dari kata yang sangat slang banget kan. Lalu iya, secara resmi kalau lu merujuk ke antar rilisan fisiknya tulisannya memang bersender, tapi secara KBBI harusnya bersandar dan gue sadar itu. Cuman pas gue tulis, gue tuh kalau ngomong kayak gue pengen senderan ya gue pusing gitu ya, gue ngomongnya senderan, gue nggak ngomong kayak kawan-kawan aku ingin bersandar, gue nggak ngomong kayak gitu. Jadi ya gue tulisnya seperti itu. Ini juga terjadi juga di polemik di lirik yang gue tulis, Bas. Jadi gue pernah bikin lagu yang Cinta Ini Membunuhku. Itu kan ada lirik, kau membuatku berantakan, kau membuatku tak berdaya, kau menolakku, acuhkan diriku. Nah, ternyata acuh itu adalah bukan nyuekin. Bukan nyuekin, tapi acuh itu ternyata justru peduli, justru. Nah, ternyata pas gua pikir-pikir lagi, ternyata ketika gua tulis itu memang sebenarnya cewek yang gue deketin saat itu sebenarnya dia ngasih respon ke gua. Tapi ketika gue mengutarakan perasaan ke dia tidak menerima gue. Jadi ternyata acuh itu sebenarnya benar. Dan itu sempat dijadikan pembahasan lah sama orang-orang yang katanya jago bikin lirik gitu kan. Itu ya gue sempat dibully lah dengan kata itu karena menurut dia itu salah gitu. Tapi setelah gue berpikir ternyata memang kejadian saat itu memang si cewek yang gue suka itu sebenarnya dia peduli sama gue, tapi dia tidak menerima cinta gue. Nah mungkin seperti yang lo bilang juga, saat itu gue bikin lagu Cinta Yang Menurutku hanya 5 menit. Jadi kemarahan itu benar-benar yang
kau membuatku berantakan banget di saat itu. Jadi mungkin kalau misalnya Dan lu juga nulisnya jujur kan jadi Iya. kan? Ya kayak tadi gue bilang, karena tuh pada akhirnya kalau bisa lu ngomong sehari-hari, lu ngomongnya bukan yang baku, lu menggunakan kata acuh dengan cara seperti itu. Jadi menurut gue, buat gue pribadi ya, bahasa itu kan sebenarnya cuman vessel ya, cuman kendaraan buat manusia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan ke manusia lain. Jadi kan itu tujuannya jadi kayak semacam alat, instrumen, sama kayak sedotan itu buat gue teknologi, buat ngangkat air di bawah sini, kopi gue buat naik ke atas. Jadi kalau sebenarnya maksudnya tersampaikan, ya udah, kenapa diributin sebenarnya pada akhirnya. Gue ngomongnya berantakan, lu ngerti maksud gue kan? Gak usah dimasalahin lagi. Ya mungkin secara KBBI, secara formal bisa lu debatin. Cuman buat gue kayak, gue ngomong bersandar atau bersandar, lu tahu artinya, sama aja gitu. Itu bukan jadi masalah buat gue. Karena pada akhirnya yang penting lu ngerti apa yang mau gue sampein. Dan itu juga terjadi sama ada salah satu lagu The Massive yang harusnya ke mayor, tapi gue ke minor. Jadi ada orang yang dia sekolah musik. Dia protes sama gue, Yan itu harusnya ke mayor ya. Gue bilang, tapi gue karena gue lebih nyaman ke minor ya udah. Karena kan gue kan memang nggak sekolah musik juga kan. Jadi memang akhirnya, tapi ada beberapa orang kayak misalnya gue sempat ngobrol sama Indro Harjodikoro, basis. Itu kan master juga. Dia bilang dia sempat bikin bikin part bass gitu. Terus sama dia disalahin. Dia nanya ke yang datang saat itu, ini salah nggak? Kata penonton salah, tapi si Mas Indro bilang ini nggak salah. Jadi kalau kita bilang note ini, kalau menurut kita misalnya note ini menurut mereka nggak enak, tapi menurut yang kita mainin enak, sebenarnya itu sah-sah aja sebenarnya. Ya seperti yang balik lagi ke cara penulisan lirik lo ya. Ketika lo pengennya bersandar, ternyata lo lebih nyaman bersender. Buat gue perihal rasa sih pada akhirnya. Gue juga nggak sekolah musik sama sekali kan, gue belajar otodidak. Proses gue lama buat bisa nulis dan memainkan beberapa instrumen seadanya gitu. Sering banget gue kalau misalnya bawa lagu pre-pro ke studio gitu, misalnya gue bawa evaluasi waktu itu gue inget, atau kayak misalnya gue bawa mata air, bass ini root chord-nya apa, gue nggak tahu cuy. Coba ya lu buka, lu transpose lah atau lu apain. Gue nggak punya sama sekali ilmu untuk bisa membedah itu. Gue cuma tahu kalau mainnya kayak gini, kelingking gue kalau misalnya gue liat di YouTube harusnya tuh orangnya main kesini, cuman suaranya nggak enak di sini, gue harus pindah ke tools system misalnya. Ya gitu-gitu doang. Sama kayak nulis lirik juga buat gue kayak kadang-kadang kalau lu pikirin kejujuran dan rasanya hilang. Jadi jangan dipikirin buat gue. Ngalir aja berarti. Banyak banget sebenarnya kayak lagu-lagu di Hindi yang nggak sesuai pakem gitu. Dan berapa kali kayak tim produsernya orang-orang yang berbeda-beda ini bilang justru itu tantangannya gara-gara gue nggak bisa nebak lu bawanya kemana abis ini. Karena harusnya nggak kayak gitu. Cuman buat gue selama terdengar enak, ya toh karena paling dari 1 juta pendengar yang ngerti teori musik cuman 10%, 20% kan. Yang penting kedengarannya enak dan ada manfaatnya buat banyak orang buat gue. Jadi gue nggak pernah musingin itu. Oke, itu tadi soal penulisan lirik. Ada jam tertentu nggak kalau lu bikin lagu? Karena kalau gue selalu bikin lagu di pagi hari. Jam 7, jam 8 pagi tuh gue pasti bikin lagunya di jam itu. Bangun tidur, bahkan gue pernah bikin lagu notasinya dapat dari mimpi. Itu salah satunya Rindu Setengah Mati. Yang aku rindu setengah mati. Nah itu gue dapat notnya di mimpi. Gitu loh. Bangun tidur langsung gue ambil gitar. Nah kalau bikin lagu biasanya di jam-jamnya tuh biasanya jam berapa? Gue percaya tiap lagu itu butuh tempat dan waktu yang beda-beda. Jadi ada lagu yang gue tulis di kamar tengah malam. Ada lagu yang gue tulis sore-sore di kafe, sengaja gue keluar gitu bawa MIDI. Ada lagu yang subuh juga ada. Ada lagu yang siang, jam makan siang lu tahu tentunya. Itu ditulisnya emang ya jam-jam segitu. Karena buat gue rasanya beda. Jadi kayak hal yang lu denger di sekitar lu di jam itu segala macem, white noise segala, ya mungkin lebay, cuman gue yakin itu ngaruh. Kayak gimana lu ngerasain diri lu dan ngerasain apa yang ada di dalam kepala lu dan hati lu gitu di saat lu nulis. Evakuasi emang ditulisnya ya tengah malam. Menuju subuh malah itu, dan itu ngeteknya tuh jam 3 pagi vokal. Banyak itu yang mungkin besok kita sampaikan. Besok mungkin kita sampai itu ininya semua dia tuh ada prosesnya pelan-pelan. Jadi ada satu part gitar yang dibikin sama Petra itu jam 9 malam. Terus kita jeda lama ngerjain banyak lagu lain, itu belum kesentuh dulu. Terus dikerjain lagi itu
estafetnya jauh-jauh kepisah-pisah, cuman lirik itu ditulisnya pagi. Jadi makanya tadi gue bilang ke lu, mungkin makanya itu resonan sama lu. Karena rasanya sama. Iya. Karena gue ingat banget gue nulis lagu itu kan banyak kalimat-kalimat yang gue tulis sepanjang gue hidup dari gue masih SMA sampai sekarang kan gue nyimpen banyak jurnal yang emang gue tulis buat concern pribadi kan. Itu semua gue buka lagi, gue stabiloin, gue highlight, terus gue foto-fotoin semua di HP yang bagus-bagus. Tapi ngerangkum itu semua dan bikin itu semua jadi satu kalimat yang kohesif itu semua tuh pagi. Gue inget banget, gue bangun tidur, gue ke toilet cuma buat pipis doang. Buka HP segala macam, cek email, terus gue taruh, gue buka laptop, gue ngetik. Itu pagi. Sebelum gue jalan, mandi dan jalan. Dan ya jadinya rasanya menurut gue ideal buat ditaruh sebagai track full itu dia track kedua di album gitu. Dia kayak mau mulai hari lu tuh di situ. Itu berarti kalau lu tulis lirik itu lu ketik ya berarti ya? Nggak. Ada yang gue tulis juga. Kalau gue kan lebih suka di kertas, sampai saat ini masih lebih kena aja kalau di kertas gitu. Kalau lu di laptop? Gue di laptop bisa, di kertas bisa, di HP bisa. Yap. Masih ada tisu-tisu yang gue simpan di rumah itu isinya lirik-lirik album ini. Tisu. Buset. Nggak hilang tuh? Nggak, karena gue langsung kepikiran waktu itu pas lagi di mana dan nggak ada. Gue cuman ada bolpen di tas gue, spidol, dan nggak ada medium lain selain tisu gitu. Dan gue lagi nggak. Itu apa lagi ngapain? Lagi makan. Terus adanya kan tisu di meja kan. Ya, kalau gue nulis di taplak di restorannya kan diliatin ya, sama-sama diliatin juga sih tisu, cuman kayak lebih enaknya dibawa pulang daripada taplaknya udah basah kena kuah gitu. Gue lipat. Tisu kan susah juga nulisnya. Tapi nggak jelas gitu kan. Setidaknya gue harus menemukan kayak gue harus bisa menyimpan hal-hal yang emang kayak itu kalimat-kalimat pentingnya gitu. Nggak tahu, kayak kadang-kadang emang lebih pengen nulis, kadang-kadang lebih pengen ngetik. Rumah ke rumah itu di HP. Notes-nya masih ada, evaluasi itu di buku. Lu masih simpan semua itu ya? Gue simpan semua, karena itu menurut gue priceless, itu arsip. Iya. Beda-beda semua. Besok mungkin kita sampai itu di laptop. Di lu notes masih nyimpan juga itu kan? Masih nyimpan, semua file itu gue simpan. Gue screen cap malah, gue takut hilang kan. Kenapa gitu, gue screen cap langsung gue pindah ke hard disk. Jadi kan kalau lu nulis di notes gitu di iOS atau di OS-nya Apple kan ada tanggalnya tuh. Jadi itu terdata dengan rapi gitu, terakhir diedit tuh kapan. Dan itu akan sangat berharga banget ketika lu nanti dengerin lagi 10 atau 20 tahun lagi. Iya sih. Karena gue kemarin baru ngebuka-buka demo-demonya The Massive waktu kita masih SMA, gue tuh amazed sendiri ya. Buset, kita main begini ya gitu. Jadi itu lu bakal ngerasain itu sih. Nanti ketika lu kayak lu nulis di situ atau demo-demo lu masih simpen juga kan demo-demo? Masih. Intermezzo ngomongin itu. Kan gue lagi bikin album Fish yang ketiga kan sekarang. Gue bukain semua harddisk gue yang lama. Terus kayak kadang, iya bener kayak lu bilang, gue kaget sendiri. Ini lagu bagus, kenapa nggak dipakai? Ini lagu bagus, gue nggak tahu ceritanya apa sampai ini nggak dilanjutin gitu. Akhirnya abis dirapihin semua, terus ya nggak tahu mungkin jadi ada yang bisa kepake atau direka ulang. Ternyata juga gue punya 60 lebih lagu Hindia yang nggak kepake. 60? Karena gue mulai nulis. Produktif juga berarti ya? Gue mulai nulis buat Hindia itu dari tahun sekitar 2016 lah. Menuju albumnya kan baru 2019 kan. Sebulan 2 lagu 3 lagu aja gitu, demo-demo segala macem, lirik yang bagus, progresi, lirik udah ada yang gue rekam juga. Cuman itu nggak ada yang rilis sama sekali. Karena dulu tuh sebelum gue nemu warna Hindia yang nyaman sekarang, gue sempat berpikir kalau Hindia itu mungkin arahnya ke hip hop, ternyata enggak. Hindia itu mungkin arahnya ke alternatif rock macam King Gizzard, Impala, gue udah bikin gitu juga, ternyata enggak. Gue kira arahnya ke dark pop atau R&B kayak The Weeknd, ternyata enggak. Cuman ya mungkin tahun ini bisa gue keluarin. Entah kayak dikurasi berapa lama sekali ngeluarin 1 atau 2 gitu. Karena udah ada bahkan beberapa track yang udah siap rilis. Gue udah rekaman sama beberapa orang. Udah levelnya udah pre-mix, tinggal di mixing ulang, di master gitu. Gue inget banget ada beberapa lagu yang emang gue udah keluarin duit buat produksi segala macam dan gak gue pakai aja. Lu simpen aja gitu? Gue simpen aja. Tapi rencana akan dirilis? Gue nggak tahu ya. Maksudnya Hindia itu semangat yang pengen gue pegang adalah the art of unthinking. Gue nggak mau mikir. Jadi kalau tiba-tiba suatu pagi gue bangun gue mau rilis ini, bisa aja besoknya lagunya ada gitu. Kayak tinggalkan di sana atau tidak ada salju kemarin. Nggak, kayak menurut gue ya mungkin itu privilege yang gue punya, indahnya bekerja dengan label sendiri yang nggak ada aturannya. Ya gue rilis plan ya punya gue gitu, bebas. Jadi nggak harus terpaku sama aturan yang ada ya. Sebenarnya gue cukup tertarik juga sih dengan cara lu menyebarkan album lu, cara lu ngenalin, lu bikin
bikin apa ya? Banyak bikin activity di sosial media tuh jujur itu menginspirasi gue juga karena gue kan lahir di era yang bukan sosmed ya, dulu TV gitu kan. Terus akhirnya berpindah ke sosial media, bahkan gue dulu sampai nggak mau punya sosial media karena menurut gue nggak penting saat itu. Tapi ternyata ngelihat kayak orang kayak lu yang sangat aktif, gue aja ngelihatnya aktif banget lu ya di Twitter aktif. Dia aktif gak di Twitter? Aktif ya? Terlalu aktif ya gue, nggak sehat ya di titik ini. Terus di Instagram juga lu selalu bikin foto-foto yang seru gitu. Sebenarnya yang lu pengen ketika lu bikin karya tuh apa sih? Ketika lu bikin album ya, maksudnya bikin karya sendiri, karena yang gue lihat di era sekarang banyak musisi atau yang terutama di Instagram ya, mereka lebih pede cover lagu-lagu orang. Lu malah bikin album, terus sama band Luvis juga udah punya 3 album ya? Tahun ini ketiga. Tahun ini album ketiga. Hindia, proyek solo lu juga rilis album. Kenapa lu memilih untuk tidak mengikuti arus? Karena di usia anak-anak maksudnya ya musisi zaman sekarang kan orang banyak banget ya yang cover gitu. Sebenarnya musisi muda yang bikin album sendiri, bikin EP sendiri, punya branding sendiri tuh banyak kok. Ya. Cuman memang harus diakuin jauh lebih banyak yang emang jadi tanda kutip ya musisi internet kali ya, cover. Ya. Dan jutaan subscribernya jutaan kan. Ya, dan besarnya juga mungkin karena lagu-lagu cover gitu. Cuman buat gue kayak gini, itu kan perihal ngomongin kemudahan teknologi ya. Maksudnya misalnya let's say sekarang ada SoundCloud gitu. Ya kalau lu cuma rilis di SoundCloud doang, semua orang juga bisa. Gimana cara lu bisa rilis di Spotify? Terus sekarang lu dengan gampangnya bisa menemukan chord lagu di internet. Kalau lu bikin cover lagu doang, semua orang juga bisa buat gua. Lu harus bikin lagu sendiri yang di cover sama orang. Jadi ya kenapa nggak lu selalu mencoba punya langkah 1 atau 2 atau bahkan 3, 4, 5 lebih jauh dari yang lain gitu. Gua nggak bilang sebenarnya musisi-musisi cover ini salah juga. Kalau emang tujuan mereka bermusik kesenangannya di situ ya bagus lah gitu. Kalau kalian menemukan kesenangan di situ. Cuman kalau gue buat gue sendiri, ya salah satu alasan gue nulis lagu sendiri adalah karena nggak ada lagu yang bisa nge-capture emosi gue sespesifik apa yang ingin gue sampaikan sendiri. Jadi gue harus punya lagu sendiri gitu. Karena kalau misalnya kayak gue nyari, maksudnya kalau ini berbicara dari sudut pandang gue sebagai produser ya, kalau misalnya kayak gue nyari musisi atau penyanyi yang nyanyinya lebih bagus dari gue buat nyanyiin lagu-lagu yang gue bikin, ya pasti ada-ada aja. Cuman gue yakin nggak ada yang bisa mengamini lirik yang gue tulis sehebat gue karena gue yang ngerasain, jadi harus gue sendiri yang nyanyi gitu. When you can do it yourself, I think you have to do it yourself pada akhirnya. Dan ya jadi lebih jujur ya rasanya menurut gue kayak ya lu pasti dalam hidup akan menemukan 1, 2 sekian banyak lagu yang kayak lu merasa ini dekat banget dan kehidupan lu. Cuma di saat lu bisa bikin lagu sendiri itu akan jauh lebih spesifik, bisa relate sama kehidupan lu sendiri karena lu yang ngerasain gitu. Itu alasan terpentingnya menurut gue. Kalau ngomongin tadi ya kayak proses kreasi. Kenapa lu memilih bikin sendiri daripada bikin format baru dari apa yang udah dibikin sama orang. Bas, gue percaya musik yang lu bikin itu pasti adalah hasil dari perjalanan lu mendengarkan musik dari kecil. Nah, gue penasaran, waktu kecil lu dengerinnya apa? Tapi gue kalau yang bule, gue pengen sih yang Indonesia sih. Oke. Kalau yang barat mungkin lu udah sering sebutin tadi. Gue pengen tahu musisi Indonesia yang sering lu dengerin waktu kecil sampai remaja, di luar dari Niji yang lu beli kasetnya. Gua kenal Ceylon Seven dari asisten rumah tangga gua dulu. Ada cowok namanya Kamsirin. Dia tuh orang Jogja, dia suka banget sama Ceylon Seven gitu. Lu umur berapa waktu itu? SD kali gua. SD. Dia udah ada di rumah gua dari gua masih TK gitu. Dulu gua tinggalnya belum di Bintaro, gua tinggal sama di Ciputat. Buat dia Mas Duta, Mas Eros tuh kayak dewa. Bener-bener yang kayak gua nggak tahu itu palsu apa beneran. Di kamarnya dia itu ada CD Ceylon Seven
ada kayak karikaturnya Duta kalau nggak salah di sebelahnya, ada karikaturnya dia juga, gue nggak tahu jadi ilustrator siapa yang gambar, ada tanda tangannya sama anggota bandnya, gue nggak tahu dia dapat dari mana, cuman ada gitu. Gue kenal Ceylon Seven tuh dari dia. Kakak gue belajar musik sendiri juga di sekolah, cuman belajar main gitarnya juga bareng sama dia juga di rumah. Jadi dia mungkin di luar operator warnet tadi, dia salah satu yang jadi kurator musik lah di hidup gue pertama kali. Gue kenal Jamrud juga dari dia. Dia kena marah sama nyokap gue gara-gara lagu-lagu Jamrud kan liriknya lumayan sensitif kan. Tejo dan sebagainya kan eksplisit dan ya. dewasa gitu. Kena marah gara-gara masang lagu itu di rumah, ada gue sama kakak gue yang masih kecil itu juga dari dia juga gitu. Dan mungkin kayak secara nggak langsung gue pernah nanya ke dia waktu itu, kayak kenapa lu suka Ceylon Seven? Dia bilang kayak musiknya kerasa, liriknya nggak belibetnya, jujur gitu. Dan jawaban itu masih kepegang sama gue sampai sekarang. Gue nggak pernah mau bikin lirik yang belibet, karena kalau mau nyari penulis yang indah, penyair banyak yang bisa lebih berbunga-bunga lah kata-kata daripada gue. Bersayap lah pokoknya. Ya, gue bukan tipe penulis yang seperti itu gitu. Gue juga nggak bisa bilang diri gue penulis, gue cuman orang biasa yang bikin lagu, jadi bahasa gue kayak orang biasa juga. Dan ya itu filosofi yang gue dapat banget dari kayak pas pertama kali gue dengar Ceylon Seven gara-gara dia, gue nanya kenapa lu suka, dia bilang ini soal liriknya sangat-sangat down to earth. Itu salah satu yang gue dengar banget. Juga dengan kehidupannya dia juga. Iya, Ceylon Seven tuh salah satu yang gue suka banget. Lagu-lagu gue agak susah relate sama lagu-lagu baru dari musisi-musisi lama yang udah lama gue dengerin ya, karena mungkin kayak udah terpatribat di kepala gue kalau misalnya band ini harus kayak gini soundnya, band apa harus kayak gimana. Cuman berapa kali Ceylon Seven ngeluarin materi baru tuh gue nggak pernah yang kayak gue selalu banyak juga yang kayak lagu-lagu baru dari band lama yang pas akhirnya gue denger berapa bulan kemudian gue suka gitu. Cuman Ceylon Seven tuh satu dari sekian dikit yang kayak dia baru ngeluarin baru berapa lama gue langsung tahu gitu. Itu Ceylon Seven satu. Terus gue juga banyak dengar Efek Rumah Kaca pas gue SMP. Gue tahu Munir itu siapa dan kasusnya apa tuh gara-gara Efek Rumah Kaca. Efek Rumah Kaca itu tahun 2007 ya kalau nggak salah deh. Enggak, tapi setahu gue Kamar Gelap sama Efek Rumah Kaca self-titled album sama 2 album itu kan beda setahun doang kan. 2000 berapa ya? Cinta Melulu tuh tahun berapa? Itu yang ya, pokoknya nggak jauh dari The Massive tuh 2008, pokoknya 2007 atau berapa? Lupa gue. Antara itu. Cuman pokoknya gue inget banget exposure pertama gue ke Efek Rumah Kaca itu pertama kali gue ngeliat video klipnya mereka di TV, Cinta Melulu. Cinta Melulu itu. Terus habis itu gue langsung ada albumnya, dan tahun depannya dia ada albumnya juga. Itu salah satu album Indonesia pertama yang gue punya fisiknya. Dia mungkin salah satunya band Indonesia yang fisiknya gue punya lengkap. Dari Efek Rumah Kaca, Kamar Gelap, sama Synesthesia tuh gue punya tiga-tiganya. Dan jaraknya juga panjang tuh dari album 1-2 terus ke album 3. Kayak di Adams kemarin, kayak jarak dia dari album terakhir ke sekarang. Sampai pas dia sekarang ngeluarin album lagi, dia harus mengenalkan diri lagi ke anak-anak muda yang sekarang baru dengerin lagu secara aktif gitu. Walaupun Efek Rumah Kaca mungkin nggak kayak gitu ya, karena secara gue nggak tahu ya manggungnya lebih aktif yang mana. Tapi ya mereka namanya tetap gede-gede aja sih, walaupun dia juga gede juga ya. Cuman ya itu kayak gue merasa Mas Kolil dan kawan-kawan ini nggak pernah bikin lagu jelek ya, satu lagu pun. Pas single pertamanya keluar, Biru, gue kira itu tuh ya emang itu cuma satu lagu aja. Synesthesia. Itu gue kira cuma satu lagu aja yang akan punya konsep satu track itu punya 2 lagu di dalamnya. Pasar bisa diciptakan, cipta bisa dipasarkan kan. Ternyata pas Synesthesia keluar semuanya kayak gitu. Semuanya lagunya namanya judulnya warna. Ada putih, merah, biru, jingga segala macam. Terus yang kayak ya waktu itu pas mereka ngeluarin itu, pas bilang mau ngeluarin album, udah ada promonya di mana-mana, gue mikir aja kayak ini band sekelas Efek Rumah Kaca mau ngapain lagi gitu. Dan mereka bisa menjawab itu. Ngapain laginya tuh kejawab. Dan gue waktu itu datang ke konsernya mereka di tim 2 set kan. 1 set yang emang cuma mainin Synesthesia doang, 1 set tuh semua lagu-lagu lamanya. Itu set panjang, kalau di total mungkin ada 3 jam lebih itu di situ, udah sama breaknya. Itu masih di Taman Ismail Marzuki ya kalau nggak salah ya? Di mana sih? Iya, cuman gue lupa gedung yang mana. Pokoknya yang auditoriumnya gede lah di dalam. Itu masih salah satu konser terbaik yang pernah gue datengin seumur hidup gue. Dari konsep visualnya, panggungnya, ganti bajunya semua. Nangis gue nonton itu. Dan kayak mungkin blueprintnya Fish itu Efek Rumah Kaca kali ya. Yang kayak lu bisa bikin lagu yang temanya dan topiknya berat, tapi cara pembawaannya itu nggak perlu berat gitu.
Karena dan bisa dicerna itu itu yang paling penting. Ya. Karena banyak banget pengkritisi Fish, kritikan terhadap Fish yang bilang kalau lirik-liriknya itu semacam kayak lu baca Wikipedia dan layar pertama doang gitu. Lu nggak mendalami itu. Ya di luar itu anak-anaknya aktif di pergerakan semua segala macam. Kita ada di lingkungan itu. Cuman kami memilih untuk tidak memberikan detail yang sebegitu banyak di dalam lagu karena pada akhirnya durasi lagu paling lama kalau lu mau dicerna dengan cepat 5 menit, 3 menit. Kalau emang lu mau tahu cerita yang sangat-sangat spesifik terhadap hal-hal yang kami angkat di situ ya lu harus nyari sendiri. Ini layar pertama aja. Cuman di saat gue bisa bikin anak SMP atau anak SMA jadi pengen tahu perihal kasus A, kasus B, kasus C cuman gara-gara lagu gue dan mereka googling dan dari situ jadi punya interest yang genuine dari situ. Ya gue nge-convert 10% aja dari pendengar yang 500.000 sebulan. Jadi gue nge-convert kayak berapa? 500 orang gitu dalam sebulan. Itu menurut gue udah cukup. Karena jadi terlalu belibet aja dan lu akan kehilangan edge yang kayak bisa membawa sesuatu yang sangat berat dengan cara yang ringan kalau lu bawa itu semua ke dalam satu lagu pada akhirnya. Dan Efek Rumah Kaca menurut gue selalu bisa berhasil menciptakan lagu-lagu dengan lirik seperti itu dengan diksi yang enak banget juga Mas kalau nulisnya. Ngomongin Efek Rumah Kaca, waktu itu Mas Holil pernah cerita dia ditawarin kontrak sama major label. Dan saat itu Mas Holil menolak karena mereka harus ikut intervensi juga dalam proses karya. Dan akhirnya memilih untuk tetap jalan sendiri. Yang gue tanya, gue yakin Hindia kan lagi sering di mana-mana nih. Di YouTube juga naik semua viewsnya. Terus dimanapun lah, kayak gue selalu denger Hindia. Bahkan gue kemarin ke Cilduk ya, ada satu distro gitu ya. Ya Hindia lagi. Terus kemarin di Bandung dengerin Hindia lagi. Pengen lu jitak nggak sih yang masang Spotify-nya kan kayak stop gitu? Nggak juga sih, maksudnya. Gue tuh pernah soalnya pulang suatu malam gitu. Kayak gue tahu saat itu Membasuh itu lagi masuk rotasi Indomaret. Jadi gue nggak mau ke Indomaret karena akan awkward. Karena akan awkward. Jadi gue padahal punya nazar gue harus ke Indomaret bukan Alfamart. Oke. Karena suatu hari gue pernah diselamatkan hidup gue dengan kartu Sidomar. Yang ternyata bisa berfungsi sebagai e-tol card. Waktu itu gue nggak ada duit lain, gue pakai itu terus kebuka gerbangnya. Jadi lu tim Indomaret? Iya, terus gue nazar ke diri gue mulai sekarang gue cuma mau ke Indomaret doang gitu. Terus ya udah. Tapi gara-gara waktu itu Membasuh masuk rotasi Indomaret, gak bisa nih, gue harus ke Alfamart gitu. Terus kayak, iya dong, awkward dong. Maksudnya, kalau misalnya lagu itu diputar kayak minimal 10 kali dalam satu hari, pasti ada kemungkinan besar lu sebagai pekerja di situ pengen tahu ini nyanyi bentukannya kayak gimana sih, lu akan nyari dan dia akan tahu gue siapa kalau gue masuk. Akhirnya gue memilih untuk Alfamart. Sampai daerahnya tuh kan mereka kadang-kadang suka sebelahan kan. Sebelahan. Apa namanya, tanda kutip, kompetisinya suka nggak sehat kan. Sebelahan terus di seberangnya ada Alfamart, bedanya ada Lawson. Cuma 5 meter lagi, nggak jauh banget. Di dekat rumah gua nggak ada bedanya. Jadi ini nih Indomaret Alfamart sebelah gitu. Sebelahan. Terus apa namanya, pas gua nyampe daerahnya, Indomaretnya buka, Alfamartnya tutup. Terus gue mikir, shit, gue harus ngapain? Oke, gue muter agak jauh, ada Family Mart. Gue ke Family Mart, sampai sana masang belum tidur cuy. Terus diajak foto sama yang jaga. Kayak, gue nggak pernah menyangka penetrasi Hindia itu pasarnya sampai sejauh ini sekarang gitu. Kayak secukupnya tuh kayak nggak bisa mati aja tuh lagu. Gue kira, gue ngeliat, ini mungkin agak aneh. Gue ngeliat streamnya secukupnya turun tuh gue seneng. Yes, akhirnya nih lagu turun. Jadi gue nggak harus punya kewajiban kalau setlist gue cuma 7-8 lagu, gue harus bawain lagu ini. Terus tiba-tiba naik lagi kan, gara-gara NKCTHI. Terus sekarang masuk Global X tadi pagi naik lagi. Buset, nggak ada kelar ya. Tapi lu bersyukur nggak sih dengan lu populer seperti sekarang? Karena kan ya bersyukur. Maksudnya dari segi Lu finans. benci nggak dengan popularitas? Maksudnya kalau gue bisa milih, kalau gue bisa bikin lagu yang banyak manfaatnya buat orang, tapi orang nggak kenal dan nggak tahu gue siapa, gue mau banget. Karena gue nggak suka diajak foto sebenarnya. Gue nggak nolak, cuman kayak tuh yang masuk diajak foto dia. Gue enggak ya. gue nggak nolak diajak foto gitu. Maksudnya cuman gue nggak pernah nyaman dengan lensa orang yang nggak gue kenal nge-shot gue. Nggak tahu dari kecil gue kayak gitu aja gitu. Gue diajak foto sama nyokap gue kalau lagi jalan-jalan pun kayak enggak ngapain sih kayak gitu. Sering banget kayak gitu. Gue cuma bener-bener nyaman sama lensa gue sendiri atau lensa dari orang-orang yang ada di sekitar gue tahu tujuannya buat apa dan emang gue bisa kenal gitu sama dia.
Dan ya di titik ini gue tuh minimal sehari sekali kali diajakin foto di tempat-tempat yang gue nggak expect ya, di Indomaret, di drive-thru McD, di gerbang tol. Jadi ya lumayan capek di bagian itunya. Cuman kalau bisa lagi kita mau ngeliat kayak sisi cerahnya, gue lebih mending pusing kebanyakan kerjaan daripada pusing gak ada kerjaan. Jadi ya gue bersyukur aja gitu, secara finansial jadi well off lah sekarang. Ini balik lagi ke besarnya Hindia udah pasti bakal, mungkin sudah juga sih, banyak perusahaan besar mendekati lo, ngajak kerja sama major label. Oh ya. Lo kepikiran nggak bakal maksudnya menerima tawaran mereka mungkin, atau udah ada ya? Pasti udah ada. Ada beberapa lah yang udah ngobrol-ngobrol gitu, dan memang secara gamblang mengatakan interestnya terhadap apa yang gue kerjakan. Gue nggak menutup kemungkinan buat kerja bareng mereka, cuman bukan sebagai talent. Oke. Dalam artian kayak, let's say ada label X gitu ngajak kerja gue, buat kerja bareng dan bikin sesuatu bareng, gue nggak menutup kemungkinan itu. Gitu. Inisialnya apa labelnya? Banyak, gue nggak enak juga nyebutnya soalnya, dan nggak cuma satu juga. Oh gitu. Jadi ya itu, ya menurut gue berkawan dengan banyak orang itu nggak ada salahnya. Cuman gue rasa untuk bisa jadi talent yang secara spesifik ada di bawah mereka. Dan ini gue berbicara spesifik untuk Hindia dan Fish ya, kayaknya enggak, gara-gara gue juga memulai Hindia dan Fish itu dari nol. Ya. Jadi, dan kayak bukan dari awal gue nggak ada tawaran label atau apa gitu. Cuman kayak apa ya bahasanya ya, gara-gara dulu nggak ada resource-nya, gue belajar ngerjain semuanya sendiri. Di titik dimana gue udah bisa ngerjain semuanya sendiri, menurut gue udah jadi nggak ada alasan buat gue gabung sama orang, ngapain. Gue udah tahu A sampai Z-nya lah. Maksudnya gue juga, walaupun gue nggak ngerti cara menciptakan distribusi sebesar, maksudnya melakukan distribusi sebesar mereka, cuma secara prinsip gue tahu apa yang gue lakuin gitu, gue tahu apa yang kurang. Jadi kalau nggak butuh-butuh amat gitu, kecuali kayak gue dicekek utang ratusan triliun, kayaknya enggak sih. Kayak apa karena lo nggak mau berkompromi dengan selera mereka? Maksudnya seperti tadi yang gue bilang, Mas Holil ER kan sempat ketika dia lagi gede banget saat itu, dia sempat dapat tawaran di beberapa label, major label. Nah, apakah karena lu juga nggak mau berkompromi dengan itu, dengan selera mereka, makanya lu lebih suka untuk merilis albumnya sendiri? Itu satu dari sekian banyak alasan sih, gue yakin, karena buat gue pribadi Hindia dan Fish sekarang bisa besar gara-gara suka-suka. Dan kadang-kadang kayak ini yang sering gue lihat ya, kayak kawan-kawan gue yang lain pas masuk major terus jadi secara nggak sengaja dikebiri kreativitasnya, kayak kesannya label-labelnya nggak belajar kalau alasan pertama lu suka sama dia dan lu datengin dia gara-gara dia melakukan sesuatu dengan cara dia, harusnya nggak lu ganti. Cuman ya itu dia, ketakutan itu pasti ada lah. Mau dibilang sekarang label udah berubah pun kan ya, pengalaman orang banyak yang punya cerita kan segala macem, pasti tetap ada rasa was-was itu. Kalau gue sendiri sih kayak, bahkan di saat ada label yang mungkin bisa dicek dan bener-bener nggak mengebiri kreativitas sekalipun, gue rasa kerjasamanya tadi gue bilang sejauh kayak kita bikin sesuatu bareng, bukan yang kayak gue jadi produk yang ada di bawah mereka. Ya memang lu pengennya berpartner ya? Iya, gue lebih suka gue kerjasama dengan level yang sama gitu. Kayaknya udah cukup panjang ya obrolan kita ya. Lu juga jam 4 mau jalan lagi kan? Iya. Tapi sebelumnya gue pengen, karena gue kemarin udah ngajak orang untuk ngasih pertanyaan. Cuma kayaknya kan kalau gue capture satu-satu bakal panjang juga. Jadi mungkin gue pilih hanya satu. Yang gue sih random juga sih milihnya. Aljabar nih pertanyaannya. Nggak tahu pertanyaan ini, ntar kita lihat. Sebutkan nama-nama negara. Ini dari Instagram sama Twitter. Oke. Di Twitter ini lucu nih. Pertanyaan ini dari... Twitter emang lucu. Terlalu lucu kadang-kadang. You're my... Susah banget sih namanya. URMYD3. Oh, You're My Destiny bahasanya. Nama akunnya. Ini pertanyaannya sangat penting ya. Baskara pipis berapa kali sehari? Itu penting. Loh, ini penting loh. Orang tahu, jadi biar tahu Baskara tuh pipis atau enggak. Siapa tahu dia nggak pipis kan? Iya, jadi kalau misalnya ternyata menurut kalian yang emang ngerti punya pendidikan, latar belakang pendidikan kesehatan kurang, bisa ngingetin gua kan, jangan lupa pipis gitu. Gua tuh berapa kali sehari ya?
Gue tuh bangun pasti sekali pipis. Oke, satu. Biasanya sampai gue jalan dari rumah tuh gue udah nggak pipis lagi. Oke. Terus di kantor itu kalau gue lagi ke label misalnya ke saniter itu gue kalau bisa lagi di situ gue mungkin kayak dari jam 3 sore sampai jam 11 malam gitu. Gue 2 kali. Oke, berarti udah berapa tuh? Udah 3. Udah 3. Hitungin ya teman-teman ya. Terus kadang-kadang pas kayak gue bilang ke anak-anak, gue cabut dulu ya, tiba-tiba gue pengen pipis. Selalu. Karena gue mikir, oh mau nyetir nih, itu jadi 4. Sampai rumah. Belum tidur biasanya? Bersih-bersih segala macam, mandi gitu, itu yang kelima. Kalau gue main HP, sebelum tidur pasti kayak mau tidur tuh nggak enak kalau kayak gue minum air segala macam kan. Jadi minimal 5 maksimal 6 berarti gue. Banyak juga ya. Jadi yang perlu kalian tahu, seorang Baskara itu pipis antara 5 sampai 6 kali. Ini pertanyaan dari Ya, jadi kalau kurang, kalau kurang tolong ingetin. Udah pipis belum? Tadi kan gue udah bilang jam-jamnya kan. Jadi kalau ternyata menurut lu tuh abis makan malam harusnya pipis gitu. Lu DM gue jam segitulah. Ingetin aja di Twitter, diteror di Twitter aja atau di Instagram ingetin. Jam-jam pipis dia harus pipis. Oke, tadi dari Twitter. Ini banyak banget sih yang nanya, cuma gue harus milih dan gue random milihnya. Karena pertanyaannya mungkin karena lu juga bikin lagunya banyak yang berat juga. Maksudnya di Fish kan lu berat banget tema yang lu angkat kan. Jadi juga banyak juga yang nanyanya tuh dengan bahasa-bahasa salah tuh. Berat lah pokoknya gitu. Nah, gue milih yang paling gampang aja lah. Ini dari aing.teh.maung. Ini pasti fans Bobotoh nih. Pasti Persib Bandung. Kelawar Bandung nih ya. Ini Persib karena gue kan Persija. Oke. Tapi itu yang penting nggak apa-apa. Apa? Persib kemana-mana itu harus rivalitas tapi tetap harus damai. Itu yang penting. Apapun lah. Oke. Gue setuju aja. Karena lu juga suka bola juga kan? Iya, cuman gue nggak ngikutin bola lokal. Gitu. Apa kalau Liverpool gue. Waduh. Gue MU soalnya. Wah. Jadi alasan lu beli HP buat bisa lihat klasemen MU yang udah agak ke bawah gitu. Ini kan layarnya gedean. Sekarang 5. Dan besok gue berangkat untuk nonton Liverpool MU di Anfield. Dan gue pengen melihat Liverpool kalah. Gue sebenarnya udah jarang nonton. Panas nih lo. Gue udah nonton bola panas nih soalnya ini. Dia Liverpool soalnya. Gue sebenarnya udah jarang nonton semenjak terakhir tuh mungkin tahun 2013, 2014 Liverpool kalah mulu yang pertandingan terakhir Gerrard. Iya, yang pleset itu ya? Iya. Pleset ya? Iya. Kayak, tai lah gitu. Terus gue tinggal gitu, semenjak gue jarang nonton, menang mulu sekarang. Tapi tetap nggak menang-menang. Nonton lagi dong, biar kalah lagi. Tai. Oke, ini dari aing.teh.maung, ini dari Instagram. Definisi bahagia yang sesungguhnya menurut Bas apa? Pakai bahasa Inggris nih. I don't really believe in happiness myself. Tapi aku tertarik buat denger respon Bas tentang ini. Anyway, terus berkarya dan menginspirasi Bas. Stay being charismatic and I'll see you on Hindia Tour 2020. Nah, ini kayaknya gue nggak mau ketemu dia pasti. Cinta. Biar gak ketemu Baskara. aja. Apa definisi bahagia menurut Baskara? Apa ya definisi bahagia buat gue tuh? Lu bisa tidur. Ini simple ya buat gue. Lu bisa tidur di jam yang emang lu pengen tidur. Karena kayak manusia modern susah banget kayak gitu. Kayak gua mau tidur jam 11 malam. Enggak, lu paling tidur jam 2 lu. Ada aja yang belum kelar pasti. Kayak paling lu tidur jam 3. Kayak kalau mungkin lu tidurnya lebih cepat gitu jamnya. Gua pengen tidur jam 9, lu jadi tidur jam 12, jam 1. Karena zaman sekarang kayak buat gua tidur tenang dan bangun tenang itu privilege yang tinggi banget yang kayak nggak semua orang punya. Kayaknya hampir nggak ada yang punya gitu, kecuali lu emang hermit yang tinggal di gunung dan jadi biksu. Dan itu pun juga lu mungkin mikir gue harus ganti dupa nih ntar pagi di kuil yang mana. Iya kan? Iya. Nggak ada gitu, bener-bener nggak ada. Buat gue pribadi kayak ketenangan yang lu dapet 5 menit pertama setelah lu bangun tidur itu mahal banget. Kan pasti lu bangun terus masih bengong kan? Iya. Mata lu masih buram gitu. Itu tenang banget. Terus tiba-tiba lu denger HP lu getar, alarm atau notif, atau lu ngecek HP pas nggak bunyi, lu lihat notif, lu buka WhatsApp yang pertama. Lu tahu kerjaan apa aja yang harus lu kerjain hari ini, yang belum kelar dari kemarin. Atau lu buka email, atau lu buka Instagram, yang sebenarnya lu nggak ada kerjaan, cuman ada DM dari teman lu yang udah lu inepin 3 hari belum lu balas, dan sebenarnya dia nanya kapan ketemuan dan lu harus buka kalender. Salah satunya gua. Iya kan? Soalnya gua WhatsApp dia tuh lama banget jawabnya. Sama, gua DM itu lama jawabnya.
Setahun kayaknya. Kalau lu ngeliat gue online di internet, tapi gue nggak balas WhatsApp, ya berarti emang gue belum mau balas WhatsApp lu gitu. Bukan berarti gue ngindar dari lu, karena buat gue balas WhatsApp itu energinya beda sama balas DM atau buka Twitter. Tapi kalau pacar lu, lu udah punya pacar nggak? Udah. Itu pasti dibalas kan? Iya dong. Harus ya. Nonton soalnya ntar deh. Nggak selalu gue balas, jadi dia kan bisa pin ngetiga di WhatsApp kan. Satu band gue, satu manajer gue di Hindia, satu pacar gue paling atas lah gitu. Berarti dia termasuk musisi yang bucin juga nanti ya? Karena menurut gue kayak salah satu fungsi terbesar pasangan adalah jadi kayak kaca buat diri lu sebelum lu tidur, lu cerita hari ini lu ngapain. Jadi lu tahu kayak besok tuh apa yang harus lu kerjain yang kurang lu kerjain hari ini gitu. Belajar untuk jadi lebih baik lagi. Cuman buat gue itulah kayak kalau gue punya superpower, gue nggak muluk-muluk, gue cuman pengen manjangin waktu 5 menit berharga di tiap hari itu jadi kayak sejam gitu misalnya. Itu udah bahagia banget buat lu ya? Bahagia banget buat gue, nggak muluk-muluk. Oke Bas, ini udah pertanyaan terakhir sih tadi dari netizen ya, dari Twitter dan juga Instagram. Nah, gue biasanya kalau terakhir itu sebelum mengakhiri The Rap Show, gue punya challenge. Jadi gue akan nanya 5, tapi harus jawab cepat. Oke. Nah, biasanya kan gue cepat jawab namanya, tapi hari ini gue ganti pernah atau nggak pernah. Nah, wah, ini main kesukaan band gue nih, jorok biasanya soalnya. Oke. Nggak, tapi gue nggak mau jorok-jorok sih. Yang standar aja, tapi harus jawab cepat. Oke. Oke, ini challenge yang baru nih di The Rap Show. Biasanya lah, kelinci percobaannya gue dong. iya, lu pertama. Oke. Pernah atau nggak pernah cepirit di celana? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah atau nggak pernah nikung pacar temen? Pernah. Pernah. Ada kok itu di album kalau lu cari tahu. Pernah atau nggak pernah dengerin lagunya Raja? Pernah. Sering ya? Okay. Pernah atau nggak pernah makan sambil tidur? Pernah. Pernah. Makan sambil boker juga pernah. Nggak enak tuh. Waktu, Bos. Tamis Gua aja mani. udah bayangin udah jijik banget makan ngeliat aduh. Gue juga jijik banget. Tapi itu Tapi satu-satunya kan yang nggak harus. enak, Bas. Lu lagi makan. Enggak, terus lu itu enak boker. atau nggak enak itu udah bukan variabelnya di hari itu ya. Itu masalah sampai tepat waktu atau telat. Jadi Oke. gue lakukan. Satu lagi. Pernah atau nggak pernah kepleset di panggung? Pernah. Gue pernah jatuh dari Nggak pernah. di belakang drumnya Boda terus hilang. Tapi Padahal lu- itu kayak masih ada sisa 2 menit lah di lagu terakhir itu. Karena gue malu, gue baliknya ke green room. Tapi lu sok-sok yang nggak terjadi apa-apa ya? Lo tau kan di bawah panggung suka ada kru panggung yang tidur di bawah pakai ini kan iketan apa namanya tenda itu kan. Dia lagi tidur kaget cuy ngeliat gue kayak ngeliat setan gitu. Hah, astagfirullahaladzim gitu. Terus gue, saya player gitu. Tidur lagi gitu. Terus gue balik ke green room, gue malu. Pas mau diajak foto gitu, sekarang mana gue udah di green room. Itu belum lama berarti kejadiannya? Enggak, itu udah lama banget, itu kayak berapa tahun lalu. Kalau sekarang dengan panggung segede ini, gue malu banget sih. Dan karena panggung tinggi pasti sakit jatuhnya. Dulu mungkin kayak cuma segini doang lah, kerumput. Sekarang udah panggung gede terus ya mainnya ya? Iya, alhamdulillah. Oke Bas, terima kasih. Dan terima kasih buat teman-teman. Diambil loh. Jadi Baskara adalah kelinci percobaan saya hari ini. Pertama, challenge-nya. Bahaya. Terus yang rap show secara live itu pertama kali Baskara. Itu tangan buat kalian yang udah hadir. Dan sekarang melanjutkan satu video yang digabung-gabungin itu. Jadi kemarin gue sempat nyanyi di kamar bareng anak gue, Oke. bangun tidur, nyanyiin lagu besok mungkin kita sampai. Nah sekarang gue pengen nyanyi bareng sama yang punya lagunya. Boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Lu main gitar ya? Apa? Lu main gitar? Oh, lu aja main gitar. Tua gapa. Lu kasih led di pipi, sakitnya setengah mati. Ku bawa bekasnya sampai mati. Setidaknya aku tak takut darah lagi. Mengikuti sepak bola,
dan transfer pemain di berita, tapi masuk ke fotografi karena kaki tak hebat menari. Stella bertemu pasangannya Adrian ke Australia. Kawan-kawan pergi S2, namun tujuanku belum tiba. Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tujuh. Dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu. Bersender pada waktu. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Besok mungkin kita sampai, besok mungkin tercapai. Terima kasih Baskara dari Hindia. Baskara dari Hindia benar sih? Baskara dari Hindia. Hindia dari Baskara. Oke, Hindia dari Baskara. Saya Hindia, vokalisnya Hindia. Halo. Oke. Terima kasih banyak dan Ngomong teman-teman apa, udah datang. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tonton di channel Rian Diki Pradipta. Tayang kapan rencana? Jumat besok. Minggu depan. Minggu depan. Terima kasih, Bas. Thank you, Bas. Yes, terima kasih banyak udah datang. Terima kasih semuanya.